Itu Ternyata biasanya harus kalau disimpan. digunakan arep sobat pajak arep utang-utangan. Karena untuk jual beli itu Ah, harus iya. perlunya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih Sobat Jogja? Tentunya kita semua dalam kondisi yang prima ya. Meskipun akhir-akhir ini cuaca bisa dibilang kadang nggak menentu nih. Kadang-kadang panas, namun tidak menutup kemungkinan tiba-tiba hujan. Ya kan? Nah, senang sekali. Saya Anita Febriarti selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Pajak semua dalam acara Opo Yo, Obrolan Pajak Orang Yogyakarta. Tempat ngobrol santai namun syarat akan makna seputar pajak daerah di kota Yogyakarta. Episode pertama kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai PBB P2. Jadi PBB P2 itu pajak tentang apa sih? Lalu bagaimana perhitungannya? Kemudahan-kemudahan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta? Nah, menjawab rasa penasaran Sobat Pajak semua, telah hadir bersama kita narasumber anggota DPRD Kota Yogyakarta Komisi B. Leres nggih, Pak? Iya. Karena memang beliau berdua ini tugas pokok dan fungsinya lebih concern ke bidang perekonomian dan keuangan. Baik Sobat Pajak, kita langsung kenalan ya. Yang pertama dengan Bapak Oleg Yohan. Betul ya Yes, Pak ya? betul. Saya boleh menyapa dengan Pak Oleg nih. Pak Oleg, Iya, betul. baik. Pak Oleg dari fraksi Partai Nasdem. Dapilnya Dapil 3 nggih, Pak. Dapil 3. Dapil 3 itu meliputi Kementerian Gedong Tengen, Jetis, dan Tegalrejo. Tegalrejo. Kemudian juga sudah hadir bersama Pak Oleg ada Pak Idewa Putu Adi Yogana. Saya boleh menyapa dengan sebutan apa nih Pak? Dewa aja. Pak Dewa, baik. Pak Dewa dari fraksi PPP, ya. Dapil 5 ya Pak kalau Dapil tidak 5, salah. ya. Dapil 5 itu meliputi Kementerian Umbul Kota Gede, Harjo Umbul dan Kota Gede. Kota Gede. Baik, sebelum kita mungkin mengobrol lebih jauh nih Pak tentang PBB P2. Boleh dong Pak diceritakan sedikit kesibukan Bapak akhir-akhir ini menjelang akhir tahun? Gitu Mbak. Iya. Oke, makasih. Apa saya panggil Sobat Pajak Sobat Pak. Pajak. Oke. Saya kira kalau bicara masalah pajak, pikiran kita mesti wah ini sulit ini, Waduh, sulit. ya. Nah, ya. Dengan birokrasinya yang rumit begitu ya Pak ya. Kita coba deh kita Iya. ubah bahwa kemudian pajak itu mudah dan memudahkan. Karena Asik. sebetulnya pajak itu sendiri hal yang dari kita untuk kita. Ke Mbak Anita tadi pertanyaan Oke. bahwa apa sih kesibukan hari ini teman-teman Dewan Legislatif disibukkan dengan adanya kegiatan public hearing. Ya, Public jadi hearing. public hearing yang saat ini baru kali pertama diadakan oleh DPRD Kota Yogyakarta terkait dengan kegiatan-kegiatan public hearing yang selama ini ada di DPRD Kota Yogyakarta. Hanya Iya. saja sekarang ini sudah terbagi di 40 dewan, semua turun, baik ketua, wakil ketua, dan anggota untuk melakukan public hearing di masyarakat. Oke, Nah, kita ada oke. namanya public hearing, ada identifikasi perda, ada lagi Sosialisasi. rapat dengar pendapat, Iya, RDPU. iya, iya. RDPU. RDPU. Ah, kegiatan. Ya, jadi ini kayak semacam bukti nyata bahwa DPRD itu memang benar-benar hadir di tengah Hadir di masyarakat, tengah begitu ya Pak. masyarakat. Luar Oke. biasa. Dan terima Setuju, kasih Pak. sekali Bapak di tengah kesibukan Bapak, aktivitas sehari-hari masih berkenan hadir di dalam obrolan bincang dengan Sobat Pajak semua. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang bikin kita penasaran ya. Sebetulnya PBB P2 itu pajak tentang apa sih Bapak? Mungkin bisa diceritakan begitu. Oke, jadi PBB P2 ini adalah objek pajak yang mana dikuasai perorangan maupun badan-badan. Iya, Jadi J. berupa hak kepemilikan dan lain sebagainya yang selama ini ada. Nah, PBB itu sendiri kan sebenarnya sudah dari zaman kolonial dulu sudah ada. Jadi pajak dan lain sebagainya. Hanya saja sekarang lebih terintegrasi kepada bagaimana pengelolaan pajak itu lebih baik. Oke. Makanya tadi di dalam prolog saya awal
wah ini ngomongin pajak ini benar-benar sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip, wah ini mesti masyarakat terbebani dan lain sebagainya. Sudah takut duluan dengarnya ya Pak ya. Sehingga kami juga mengajak pada sobat pajak bahwa kemudian pajak ini dari kita untuk kita, hanya saja dalam proses pengawasannya kami mencoba memaksimalkan bagaimana pajak ini kembali kepada masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tentunya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini mengubah mindset kita semua ya Pak. Kalau dulunya pajak itu kayak waktu Bapak cerita kolonial dulu itu kayak semacam upeti yang harus disetorkan. Betul. Tetapi sekarang sudah ada reformasi aturan pajak yang kita bayarkan semua itu nanti toh kembali kepada sobat pajak semua. Jadi PBB ini merupakan salah satu jenis pajak daerah ya Pak ya. Pajak bumi dan bangunan. Karena kalau saya dulu sekolah taunya PBB itu baris berbaris. Atau persatuan bangsa-bangsa. Iya. Tapi ini PBB yang kita bahas adalah mengenai pajak bumi dan bangunan. Kalau sering kita dengar itu ada istilah PBB, P2, ada PBB, P berapa gitu. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih Bapak? Mungkin bisa dengan Pak Dewa. Pak Dewa. Jadi PBB P2 itu mungkin pajak yang diperoleh dari pemerintah daerah atau di desa-desa. Oh, dikelola oleh pemerintah daerah, begitu, ya, terkait dengan kepemilikan bumi dan bangunan itu tadi ya Pak ya. Berarti bisa dibilang selain PBB P2 itu dikelolanya langsung oleh pemerintah pusat. Oh baik, jadi Sobat Jogja sudah bisa membedakan ya PBB P2 dan PBBP yang lainnya. Kalau yang PBB P2 ini memang murni dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian nih Pak, kalau saya membaca data yang disajikan oleh BPKAD, PBB P2 ini adalah salah satu jenis pajak yang memiliki wajib pajak terbanyak. Jadi bisa dibilang hampir semua warga kota Jogja itu adalah sebagai wajib pajak PBB. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, mengapa semua warga ini bisa dikatakan wajib pajak PBB. Sebenarnya yang wajib membayar PBB itu siapa sih Pak? Yang ya sebenarnya itu dari masyarakat. Karena fungsinya PBB itu sebenarnya sendiri adalah sebagai istilahnya untuk pembangunan daerah itu masing-masing. Jadi membantulah masyarakat itu membantu membayar PBB itu supaya dari pemerintah kota pembangunan bisa berjalan sesuai dengan iya. Jadi memang yang wajib membayar itu adalah masyarakat yang memiliki properti begitulah ya Pak, bisa dibilang di kota Jogja. Mungkin tidak hanya memiliki ya Pak, tetapi yang memanfaatkan mungkin bisa ya. Karena kalau misalnya nih masih ada yang ngontrak gitu, dia kan mungkin tidak memiliki ya Pak, tapi dia memanfaatkan atas properti itu. Sehingga bisa dibilang pengontrak itu juga sebagai wajib pajak PBB. Kembali lagi ke Pak Oleg nih Pak, terkait dengan objek pajak bumi dan bangunan. Apakah semuanya itu tergolong sebagai objek pajak PBB atau ada yang dikecualikan Bapak? Ya, ini saya sambil baca ini Sobat Pajak. Karena masalah pajak ini kemudian kami bisa nanti, kata Pak Oleg gitu, supaya tidak salah. Betul. Sehingga objek pajak itu ya semua yang ada ini menjadi objek pajak, gitu ya. Kalau ada pengecualian itu yang menjadi PR kita, Mbak. Jadi mana-mana saja yang menjadi pengecualian itu misalnya gedung-gedung, bahkan gedung semua fasilitas umum. Fasilitas umum. Fasilitas umum itu berarti yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama begitu ya Pak ya. Tempat ibadah mungkin. Itu termasuk yang tidak termasuk dikenain. Iya, yang dikecualikan. Jadi tidak serta-merta ini ada bangunan, ini ada rumah dikenakan pajaknya tidak. Tetapi kita masih melihat dulu nih kepemanfaatannya itu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk tempat ibadah, kegiatan keagamaan itu bisa dikecualikan sebagai objek pajak PBB. Mungkin menjadi objek pajak tetapi tidak berbayar. Betul. Jadi tetap objek pajak. Iya, dia objek pajak tetapi tidak berbayar. Yang untuk fasilitas umum ya. Sehingga kalau objek pajak menurut saya semua menjadi objek pajak. Hanya saja mana yang berbayar, mana yang tidak berbayar. Jadi kalau tempat ibadah dan lain sebagainya itu sebagai objek pajak yang tidak berbayar dalam hal ini. Kalau terkait dengan bangunan di kota Jogja, Bapak mungkin Bapak ada mensoroti sesuatu begitu?
Jadi ada IMB atau apa begitu Bapak? Jadi yang tadi terkait Bapak dengan sampaikan? bangunan yang saat ini dari IMB masuk ke PBG, Iya, perizinan bangunan gedung. Nah, ini stratanya udah di atas IMB. Kalau dulu namanya izin, nah izin IMB itu I-nya izin. Izin mendirikan bangunan. Sekarang Iya. berubah udah jadi PBG. PBG. Apa itu Pak PBG? PBG Temennya MBG kan? Yang sekarang lagi akan dibahas. PBG apa PBG? Persetujuan. Persetujuan, ya oke. Persetujuan. Sehingga kalau sudah izin itu harus dapat persetujuan dulu, baru bisa dibangun begitu. Idealnya adalah bangunan itu harus mendapatkan persetujuan lingkungan sekitar untuk kemudian dibangun. Namun yang terjadi saat ini kan bangun dulu baru ini. Nah ini yang sesuatu yang kemudian secara pengawasan harus kita awasi untuk kemudian menjadi salah satu temuan yang saat ini banyak ada di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang memang luasannya hanya 33 km persegi, ini menyebabkan banyak faktor yang kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan bangunan-bangunan ini tidak keluar PBG-nya. Ya kadang-kadang itu kan ada tanah-tanah yang belum pekarangan, sawah sudah dibangun. Iya, itu kan banyak hal sekali. betul. Itu juga tidak bisa dikeluarkan dari untuk PBG-nya itu. Harapannya dengan adanya PBG ini bangunan di Kota Jogja ini lebih ada penataan begitu ya Pak ya. Dan ini juga masuk nih sebagai objek pajak PBB 2. Bapak, kalau terkait dengan cara perhitungannya, mungkin Bapak Dewa bisa menceritakan nih, cara ngitung pajak PBB itu seperti apa sih supaya menggeser pandangan sobat pajak semua bahwa ngitung pajak itu rumit gitu. Oh iya. Hitungannya itu ada rumusnya itu tarif dikali NJOP dikurangi NJOP PTKP. Oh iya. Jadi total NJOP dulu berapa, kemudian masih dikurangi ya Pak ya? Dikalikan dulu, dikurangi lagi dari NJOP PTKP, baru kemudian dikalikan dengan tarifnya. Disesuaikan dengan masing-masing daerah. Oke, iya. Jadi kalau misalnya saya punya properti, nilai tanah dan bangunannya itu 100 juta, gitu ya katakanlah. Masih dikurangi dulu dengan NJOP PTKP, baru kemudian dikalikan dengan tarifnya. Nah ini sobat pajak, jadi pajak itu tidak, ibaratnya tidak langsung pukul semua kena, tidak ya, karena ternyata dari hak kita masih ada yang dikurangi dalam berupa NJOP PTKP itu tadi. Dan tadi Bapak sempat sebutkan bahwa NJOP ini setiap daerah berbeda begitu. Setiap wilayah dan setiap daerah yang istilahnya strategis dan enggak itu kan NJOP-nya berbeda-beda juga. Oh baik, berarti nilai ekonomi suatu daerah itu juga mempengaruhi ya Pak ya. Berarti menjadi maklum dan bisa dimengerti ya sobat pajak, ketika rumah kita ini berada di pinggir jalan. Strategis. Di sana nilai ekonominya tentunya tinggi ada banyak usaha di sana. Itu nanti NJOP-nya akan berbeda dengan yang misalnya masuk gang begitu. Itu kan nambahin Mbak Anita. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta melalui dengan persetujuan DPRD juga bisa melakukan namanya pengajuan pengurangan. Itu dalam hal apa Bapak? Pengurangan PBB. Jadi misalnya keberatan, mungkin pemiliknya adalah veteran. Atau mungkin bisa jadi karena itu tanah warisan, sehingga memberatkan bagi para pewarisnya. Nah ini dengan disclaimer tertentu, kita bisa mengawal untuk pengajuan melalui surat pengajuan pengurangan PBB. Jadi betapa pemerintah ini sebenarnya tidak ingin memberatkan terhadap masyarakat dan kita semua. Jadi ada hal-hal yang ditempuh lah. Kabeh iso dirembuk. Iya, betul. Jadi berbeda zaman dulu ya Pak. Kalau upeti itu kan semua wajib store nih. Tapi dengan pajak ini bagi yang keberatan pun ternyata bisa loh mengajukan pengurangan. Fleksibel. Fleksibel. Kemudian nih Pak, terkait dengan pembayaran PBB, apakah ada jatuh temponya Bapak? Atau suka-suka saya lah, saya punya uangnya baru sekarang ya saya bayar. Tapi kalau saya punya uangnya itu biasanya menunggu bonus akhir tahun begitu. Kalau untuk yang bekerja tidak tentu penghasilannya gitu, apakah boleh Pak dibayar di akhir tahun?
Ada jatuh temponya nggak ini Pak? Ya, kalau pembayaran jatuh tempo biasanya di bulan September. Oh, gitu ya, bulan Mas, September. Dan bisa mulai dibayar secara offline itu di bulan April. Meskipun di awal tahun, di Januari itu sudah ada ketetapannya, hanya saja nanti si petuk ini apa istilahnya? SPPT. SPPT SPPT ya, itu, yang orange itu ya. jatuh di kelurahan, lantas dibagi ke masyarakat, sehingga mungkin bisa mulai dengan di bulan April. Oke. Namun kemudian bahwa yang sudah terbiasa dan kita paham dan tahu, pembayaran melalui online itu sudah bisa dilakukan mulai ditetapkan, Mbak Sobat Pajak. Sehingga di bulan Januari kita sudah tahu biasanya itu ada pemberitahuan berapa sih pajak yang harus kita bayar gitu, dan itu bisa dibayar lewat online. Ya, lewat bank lah. Iya. Yang saat Luar ini mungkin biasa sekali. Bank BPD. Oke, ya luar biasa Promosi sekali. ini Bank BPD. Jadi Sobat Pajak jangan khawatir, ternyata pemerintah Kota Yogyakarta ini melakukan transformasi digital terkait pembayaran ini luar biasa. Kalau dulu pembayaran pajak itu harus manual begitu ya Pak, harus datang ke ya. bank. Nah sekarang ini bisa dilakukan secara online melalui apa ya Pak? Apa yang scan barcode itu namanya? Ya, scan barcode, QRIS, ataupun tapi ya jangan lupa itu bukti scan-nya, bukti pembayarannya dari bank itu disimpan minimal di screenshot atau di print agar kemudian nanti bisa ketika digunakan sebagai bukti bayarnya itu kita sudah punya. Kan gitu. Iya. Karena kadang ketika kita sudah bayar, petok yang orange itu sudah diabaikan gitu ya, nah, itu nggak perlu tahu disimpan. kemana nih. Oke, itu biasanya harus kalau disimpan. digunakan Sobat Pajak harus utang-utangan. Karena untuk jual beli itu harus perlunya itu. Iya. Ini pengalaman pribadi. Oh iya. Iya, oke. Jadi jangan lupa untuk tetap disimpan ya. Iya. Tadi sempat disebut SPPT atau petok orange gitu. Itu sebetulnya apa sih Pak itu Pak? Itu dokumen apa gitu? Sebenarnya itu dokumen untuk sebenarnya sebagai kwitansi ya, bagian-bagian untuk kayak mengetahui pemberitahuan pemberitahuan berapa besarnya di Oke. sana seperti itu yang harus nanti dibayarkan di sana. Oke, iya. Untuk dokumen juga. Iya, jadi cara pemerintah kota memberitahu besarnya pajak terutang kepada sobat pajak semua adalah melalui SPPT PBB. Ya. Kalau Mbah Kakung, Mbah Putri saya dulu menyebutnya dengan petok orange itu tadi. Betul. Dan saran dari Pak Olex berdasarkan pengalaman itu tadi ya Pak ya, setelah membayar memang SPPT PBB ini harus disimpan. Karena bisa jadi kayak kemarin di perubahan kenaikan tarif misalnya, penyesuaian iya, bukan kenaikan, nggak ada yang naik, ya. adanya penyesuaian. Menyesuaikan. Nah, itu kita tahu bahwa harga per meter tanah kita tuh tadinya 1 juta sekarang 4 juta. Nah, kan sebenarnya loh ini kok naik bayar PBB-nya sebenarnya tidak naik, hanya nilai prosentase harga tanahnya naik yang memungkinkan akhirnya prosentasenya 10% dari 1 juta, sekarang harganya 4 juta berarti tetap 10%. Nah, ini jadi penyesuaian sebenarnya. Penyesuaian dan bisa untuk perbandingan begitu ya Pak, dari tahun lalu ke tahun ini. Dan ternyata itu pajak itu nggak saklek gitu kan ya Pak. Tadi di awal Bapak sempat mengutarakan bahwa pajak itu bisa dimintakan pengurangan. Kalau terkait pembayaran ada tanggal jatuh tempo di bulan September ya Pak. Kalau terkait dengan layanan pengurangan ini apakah ada jatuh temponya Bapak atau bisa diajukan kapan saja? Diajukan kapan saja bisa. Bisa ya, tetap bisa dilayani. Dan ada formulirnya ya. Formulirnya, ya, formnya itu ada. Oh baik, ya. Berarti nanti yang sobat pajak yang berniat mungkin mengajukan pengurangan PBB bisa langsung menghubungi BPKAD. Ya. BPKAD. Ya, di mana itu Bapak kantornya BPKAD? Kantornya di itu atau enggak di mall di MPP, mall pelayanan Mall publik. ya, Baik, di memang sana, itu MPP. pelayanan terpadu satu pintu ya. ya. Satu pintu jadi, di sana. Satu pintu banyak jendela. Biar nggak kepanasan Pak, jendela ya. Jadi begitu masuk balai kota ini kan banyak gedung-gedung, kadang kita bingung ya Pak, BPKAD sebelah mana sih? Sobat Jogja cukup mengunjungi mall pelayanan publik. Baik, menarik sekali Bapak. Kemudian nih Pak, ada cerita nih. Kebetulan saya ada rumah nih Pak, rumah apa sih ya orang Jawa bilang itu rumah babon atau rumah tabon. apa? Rumah tabon, rumah tabon. Di situ masih atas nama
almarhum Simbah begitu. Iya. Sedangkan kan beliau sudah tidak ada, nggak mungkin kan ditagih pajaknya. Ya. Nah yang selama ini membayar pajaknya ini kan kami ahli waris. Ya. Apakah itu boleh diajukan perubahan data Bapak? Boleh itu Bu, harus Boleh. diperubahkan. Memang Nah, harus diubah. diubah Iya, harus begitu diubah. ya. Iya. Soalnya kalau nggak dirubah nanti kan proses untuk pembayaran juga susah nanti. Betul. Terus betul, untuk waris betul. misalkan dijual atau balik nama itu juga susah nanti. Oke. Jadi perlunya setelah misalkan itu sudah menjadi RW harus dibalik nama, turun waris untuk membuat Oke, apa namanya itu. baik. Lebih baik seperti itu. Iya, dan tentunya perubahan nama itu tidak melulu tentang nama ya Pak Iya. ya. Mungkin perubahan itu bisa dilakukan kalau misalnya ada kekurang tepatan dalam luas tanahnya, Betul. begitu ya Pak ya. Iya, Bisa bisa diajukan. diajukan. Nah, mulai saat ini Sobat Pajak harus lebih aware lagi tentang pajaknya. Silahkan dilihat SPPT-nya, apakah luas tanahnya sudah sesuai atau belum. Iya, Dan itu nanti bisa diajukan. ajukan lagi Baik. ke BPN nanti untuk ukur ulang biar supaya pas petuknya itu SPPT-nya Sudah sesuai sesuai ukuran. dengan kondisi yang Ya, sebenarnya. nah. Baik. Kemudian Bapak, kalau dari perspektif Dewan nih Bapak, upaya atau langkah apa yang seharusnya pemerintah kota lakukan untuk terus mendorong kepatuhan membayar wajib pajak PBB ini? Ya, upaya-upaya dari pemerintah kota itu memberikan edukasi terus pada masyarakat. Edukasi, nggih. Memberikan gambaran semua gimana pentingnya bayar pajak melalui media sosial, digitalisasi supaya ayo bersama-sama kita membayar pajak karena juga untuk Iya. kepentingan bersama itu. Oke, berarti Termasuk edukasi. kemudahan. Kemudahan, iya. Kemudahan. Misalnya selama ini kan ada itu dari BPKAD datang ke kelurahan. Oh, hari iya, apa? posko jemput bola hari Rabu, Posko, tidak salah ya, hari Rabu benar-benar. Itu juga salah satu upaya pemerintah untuk bisa mendekatkan ke WP wajib pajak kepada pemerintah untuk membayar. Itu biasanya namanya apa? Pekan jemput bola Pekan ya Pak jemput ya. bola Apalagi pajak. ya sekarang kayaknya ada yang mobil itu Mobile, ya Pak, mobil yang si Jack ada, itu ya. Oke, itu oke, oke. memungkinkan itu dan salah satu kemudahan yang bisa diakses langsung Iya. masyarakat tentunya. Dan sangat sayang loh Pak kalau misalnya tidak dimanfaatkan, ibaratnya ini ya Pak, kalau emak-emak itu biasanya ada perhitungan untung ruginya daripada kita naik Grab atau keluar bensin ke MPP. Ini kita sudah didatangi loh sama petugas BPKAD. Ya, biasanya rutin itu ya di setiap hari beberapa Rabu, ya, kelurahan benar. itu terjadwal mungkin di Iya, Pemane, Pak, ya. baik. Bisa dimanfaatkan memang Iya. banyak gitu. Terus berikan bisa kepada masyarakat reward. Oh, Pekan ribetnya. panutan itu. Oh ya, pekan panutan. Pekan Kalau itu. tidak salah tahun ini itu 2 kali ya Pak ya, Iya, BPKAD menyelenggarakan Menyerahkan reward. itu, Reward berarti ketika wajib pajak itu membayar sebelum waktunya akan ada kayak semacam reward, hadiah door Hadiah, prize iya, begitu. iya. Dan ternyata baru tahun ini pemerintah kota menyelenggarakan pekan panutan itu 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Artinya apa? Animo warga masyarakat kota Jogja untuk membayar pajak itu tinggi. Jadi kota Jogja selain dikenal sebagai warganya yang ramah dan santun juga taat pajak. pajak. Anjir. Kalau masukannya apa nih Bapak? Kepada pemerintah kota atau kepada BPKAD mungkin khususnya agar semakin menggenjot realisasi penerimaan PBB ini Bapak? Iya, upaya kalau dari pemerintah kota ya menginginkan masyarakatnya bisa tertib dengan pajak kan Oke. gitu. Kalau dari masyarakatnya pajaknya jangan tinggi-tinggi. Oke. Biasanya kan seperti itu ya. Iya. Antara timbal balik, Iya. tapi upaya itu kita ambil tengah-tengahnya Betul. dari masyarakat dan pemerintah kota supaya berimbang, supaya masyarakat tidak berbebani, pemerintah kota juga bisa berjalan dengan lancar dengan Oke. adanya pembayaran pajak yang tertib itu. Iya, baik Bapak. Biar lebih meyakinkan lagi Ya. nih, biar warga masyarakat itu tidak ragu ketika membayar pajak. Sebetulnya ada manfaatnya nggak sih Pak ketika kita membayar pajak, uangnya itu digunakan untuk apa begitu? Uangnya ya tetap akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk dibuat untuk pembangunan wilayah seperti infrastruktur atau hal-hal yang lain. Oke. Seperti yang unik di kota Jogja ini Pembangunan. kalau tidak salah di beberapa RW itu ada yang dipasang jaringan internet gratis itu ya Pak ya. Ya kebetulan rumah saya ini kan di daerah pinggiran nih. Kadang kalau musim penghujan mau berangkat ke kota ini saya ngecek dulu di wifi-nya. Hujan nggak ya? Kalau hujan berarti saya harus bawa mantel nih. Ternyata itu adalah salah satu manfaat pajak Ya. begitu. Tambahan Mbak, jadi dalam rangka 269
Kota Yogyakarta di hari ulang tahunnya ini tepat tanggal 7 Oktober. Wah, berarti kita harus nyanyi selamat ulang Oh. tahun. Harapan kami, masyarakat, kami yang mewakili masyarakat tentu saja yang pertama terkait dengan tadi disampaikan Mas Dewa, kemudian cara membayar dan lain sebagainya, ada penghapusan denda. Oh, luar biasa sekali ini nih, Pak. penting. Menarik ini, Pak. Jadi penghapusan denda ini mengapa ini kita upayakan agar masyarakat merasa ada kemudahan lebih. Oke, iya Jadi, betul misalnya Bapak. denda yang sudah lama, misalnya nggak bayar udah lama, itu kan ada denda-denda yang Betul, kemudian, iya. nah itu kita upayakan nanti kita hapuskan itu. Oke, Nah, kita minta ke pemerintah iya. Kota Yogyakarta melalui BPKAD, kebetulan kami berdua ini dari Komisi B, Yes. untuk bagaimana pajak ini dibayar seringan mungkin, Iya. tetapi Kota Yogyakarta juga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi warganya. Tentu saja ini sebagai salah satu hadiah dari pemerintah kota untuk masyarakat Dalam rangka ulang Kota tahunnya. Yogyakarta. Luar biasa sekali, Gitu, Mbak. Bapak. Iya. Karena memang ya ketika kita sudah punya utang, pajak, PBB bertahun-tahun menunggak itu orang Jawa bilang awang-awangan gitu ya, iya, Pak, untuk betul. membayar karena pokok pajaknya sudah dirasa berat, ditambah lagi harus membayar denda keterlambatan begitu, dan ternyata di hari ulang tahun pemerintah Kota Jogja ini memberikan hadiah bagi warga masyarakatnya ketika akan membayar PBB itu akan dihapuskan dendanya. Kita usulkan untuk Oke, ya, baik, ya, kita baik. usulkan dan Nji. harapan kami pemerintah Kota Yogyakarta bersedialah melalui Iya, BPKAD. baik. Semoga ya Bapak. Mari kita doakan bersama-sama. Iya. Ya, Nji. Kemudian nih Bapak, kalau ngomong-ngomong terkait dengan pajak bumi dan bangunan gitu ya Pak ya, kontribusinya seberapa sih Pak? Apakah realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ini cukup besar atau ada jenis pajak lain mungkin yang lebih besar lagi kalau khusus untuk Kota Jogja ini seperti apa? Nah, Kota Jogja yang notabene tidak punya gunung karena Iya, gunung itu betul, punyanya Sleman, Nji. Gunung Kidul. Kita tidak Iya. punya laut karena yang punya laut itu Bantul, Gunung Kidul, Iya. nggak punya bandara, Betul, gitu. betul Bapak. Kita hanya punya SDM yang paling tinggi, ya, sumber daya manusia. Dan kita paham betul keraton menjadi salah satu daya tarik wisata yang luar biasa. Harapan kami nanti dengan adanya penataan di Sumbu Filosofi, ini menjadi salah satu destinasi wisata untuk kemudian masyarakat luar itu datang ke Yogyakarta. Dan yang paling terpenting adanya jalur tol itu tidak berpengaruh terhadap potensi wisata yang ada di kota. Oke. Seperti kita tahu bahwa beberapa wilayah daerah Jawa Timur sana kalau sudah ada tol, mereka udah nggak pernah Iya, lewat Ngawi, betul. Madiun dan lain sebagainya. Iya, Itu sekarang kita iya, nggak betul. lewat. Nah, kalau pertanyaan Mbak Anita, apa sih pajak yang paling tinggi selain PBB? Kita ada namanya pajak wisata ya, retribusi. Oke, retribusi ya. Retribusi yang kemudian salah satunya pajak-pajak restoran Iya. yang sebenarnya itu menjadi salah satu juga sorotan kami untuk kemudian menjadi salah satu bukan salah satunya ya, salah satunya idola untuk kemudian kota Jogja ini menjadi kota tujuan wisata. Sampai itu yang paling tinggi juga biaya balik nama itu loh. Iya, mutasi apa ya? Balik nama Pajak kendaraan pajak motor. itu PKB ya. BPHTB BPHTB. itu menempati tertinggi. Oh, iya, BPHTB. iya, iya. Di samping itu juga pajak retribusi Iya, retribusi. sebagai salah satu kota jasa yang ada Oke, di NJ. Jasa. DIY. Iya, jadi bisa dibilang bahwa pembangunan di Kota Jogja ini memang disokongnya oleh pajak begitu ya, Iya, Pak ya, betul. karena kita tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Baik. Baik, Sobat Pajak, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar. Semoga ini semua membuka wawasan bagi kita semua. Kita ada pemahaman baru, tentunya bisa menghapus kekhawatiran dalam Sobat Pajak semua. Ternyata pajak yang kita bayarkan seperti tadi disampaikan oleh narasumber kita, itu nanti akan kembali kok kepada kita. Dan jangan khawatir terkait dengan tarif dan pemungutannya, karena semua itu sudah diatur dalam undang-undang. Begitu ya Pak. Ada pesan dari Pak Oleg dan Pak Dewa, mari warga Jogja kita bayar pajak PBB bersama-sama, karena apa yang kita bayarkan akan kembali kepada kita. Bayar pajaknya,
awasi penggunaannya. Terima kasih sudah Orang bersama kami. bijak, taat pajak. Oke. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap nantikan Opoyo dengan tema pajak yang menarik lainnya. Saya Anita Febriarti, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.